siswa dapat mengetahui besarnya sudut melalui busur derajat. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, setelah pelajarannya selesai, diharapkan anak itu dapat mengukur sudut melalui jarum jam. Iya. Jadi Ibu untuk salah satu observasi nanti adalah tentang sudut. Iya, tentang sudut. Berarti ini di kelas 4B ya? Iya. Selanjutnya Bu, kira-kira dari observasi nanti pada saat Ibu melakukan pembelajaran nanti, area pengembangannya apa ya Bu? Iya, kalau area pengembangan itu banyak. Pertama, dia bisa mengukur sudut mejanya misalnya, dia bisa mengukur sudut bukunya, dia bisa mengukur sudut ruangannya. Ya banyak lah, artinya dia bisa mengetahui berapa besar sudut yang dia akan buat dalam suatu gambarnya atau dalam suatu benda yang kontekstualnya. Jadi anak-anak bisa mengukur bahwa kalau sudut ini besarnya seperti ini yang saya buat. Jadi melalui pembelajaran ini anak-anak juga bisa maksudnya dia bisa melaksanakan pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya. 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 Ya, pertanyaan saya selanjutnya untuk pembelajaran pada saat kelas nanti, kira-kira strategi yang Ibu siapkan apa? Misalnya metode apa, model pembelajarannya apa, kemudian mungkin ada media atau apa yang digunakan. Ya, yang pertama kan yang jelas saya harus ceramah dulu. Kemudian setelah itu saya memberikan tugas, memberikan contoh, kemudian anak-anak melaksanakan atau mendemonstrasikan yang sesuai dengan apa yang contoh diberikan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu anak bisa mendiskusikan. Mestinya adanya kerjasama di antara anak-anak itu, mereka diskusikan berapa sudut yang kita akan buat dan berapa sudut yang akan kita laksanakan dan berapa derajat sudut-sudut itu yang mereka buat. Kemudian setelah itu anak-anak melakukan presentase di depan kelas supaya dia bisa menampilkan dan bisa mengambil jati dirinya bahwa saya ini mampu. Jadi dengan hal itu anak-anak bisa bisa mengembangkan dirinya bahwa pembelajaran ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Silmi. Jadi kalau Aron izin sama Ibu Guru, Silmi juga izin. Ya. Supaya pertemuan kita ini di dada kalian punya nilai nasionalisme atau jiwa patriot, ya. Maka saya persilakan kepada salah seorang siswa untuk memimpin lagu, yaitu lagu nasional. Semuanya berdiri. Indonesia merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan
bisa belajar dengan baik. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah penjelasan ibu guru, anak-anak sekalian bisa mengukur sudut menggunakan bunsur derajat. Kemudian setelah penjelasan ibu guru, anak-anak bisa mengukur sudut yang dibantu dengan jarum jam. Ini jarum jam, nanti kita peragakan, kita praktekkan bagaimana mengukur sudut menggunakan jarum jam. Ini kita lihat dulu. 1, 2, 3. Dengan belajar saya bisa. Dengan belajar saya pintar. Dengan belajar saya sukses. Ya, hari Kamis yang lalu yaitu macam-macam sudut. Siapa yang bisa jawab sudut apa semua? Yang begini. Ini sudut apa namanya? Siku. Coba kalian praktekkan. Yang begini berarti sudut siku. Kemudian begini namanya sudut. Namanya sudut lancip. Kalau yang begini namanya tumpul. Yang hari ini kita lakukan yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ibu berikan tadi, yaitu setelah penjelasan guru siswa dapat mempraktekkan bagaimana cara mengukur menggunakan busur derajat. Silakan keluarkan busur derajat kalian. Perhatikan ini. Ya. Jadi ini berapa? Ya, 60 derajat. Ya, jadi ini sudut ini 60 derajat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, keren. Ya, terima kasih nak ya. Berikan lembar kerja ya, setiap kelompok. Tolong. Ya, sebelum kalian Undang-undang situ. terima kasih anak-anak sudah ya. Ya, dulu saja. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Apa guna angka berwarna merah dan hitam pada busur derajat? Berdiri. Apa guna angka berwarna merah dan hitam pada busur derajat? Belum Ibu menjawab, siapa yang mau bantu Ibu guru? Apa katanya gunanya? Bagaimana? Silakan. Sama-sama bersamaan. Siapa duluan tadi? Kamu. Silakan. Ya, jadi ini kegunaannya ya. Ada yang merah
Ini darah hitam ya, seperti yang dijelaskan tadi. Pertanyaannya Nathan, Bu sudah jelaskan tadi bahwa ini fungsinya untuk apa tadi Tracy? Saat sudut sebelah kiri. Ya, jadi yang bisa sekian. Dan untuk hari Kamis depan kita ulangi lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum Bu Hadi Sanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu. Iya sudah. Jadi dari pembelajaran Ibu kemarin katanya ada yang mau dibicarakan. Iya. Yang pertama itu Ibu, saya terkendala di pembagian kelompok. Karena seharusnya yang paling bagus itu menurut saya satu kelompok itu paling tinggi dan 4 orang. Cuma posisinya ruangan dan jumlah mobiler yang ada. Jadi kedepannya saya akan coba dalam satu kelompok itu maksimalnya 4, sehingga pembelajarannya maksudnya pada saat mereka kerja kelompok itu bagus, jadi semuanya kumpul. Kemudian pada saat kerja kelompok itu seharusnya mejanya itu satu saja, tidak boleh besar, sehingga pada saat anak-anak bekerja kumpul begitu. Ya. Jadi kemarin kan ada area pengembangan untuk pembelajaran Ibu itu Yes. adalah anak-anak dapat melakukan pengukuran sudut dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau dari itu kendalanya apa Bu? Supaya anak-anak itu, maksudnya pada pembelajaran Ibu kemarin kira-kira kendalanya? Kendalanya dari busurnya itu. Jadi pada saat menjelaskan sebenarnya busurnya paling bagus yang 360 derajat, sehingga tidak dibantu lagi dengan jam-jam. Jadi seharusnya saya membuat busur yang mengandung atau yang ada angka-angkanya itu sampai 360 derajat, sehingga saya mudah untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak dan anak-anak mudah paham dalam menjawab pertanyaan. Karena kalau dengan melalui jam kan anak-anak cuma meraba, maksudnya dari jam 12 ke jam 1 kan dia 30, tidak nampak di situ, tidak nampak seperti ini misalnya Bu ya. Karena ini kalau ini kan cuma sampai batas 180 derajat, seharusnya dia seperti ini lagi Bu, ada lagi ke bawahnya, sehingga pada penjelasannya itu dia bagus, anak-anak mudah mengerti. Kalau saya memakai jarum jam seperti itu, ini tidak nampak, maksudnya tidak akurat dalam pembelajarannya, karena anak-anak ini kok satu, bukan secara ya, bukan berapa ya, gitu. Jadi seharusnya saya sebagai guru membuat busur derajat yang satu lingkaran 360 derajat. Jadi sudah terjawab bahwa permasalahan Ibu adalah pada media yang digunakan, kemudian solusinya nanti Ibu akan membuat busur derajat yang 360 derajat. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan ini, artinya akan merubah media pembelajaran Ibu untuk pembelajaran Ya, insya Allah kalau saya tidak ada halangan, insya Allah hari Kamis bertepatan dengan pembelajaran saya di kelas ini adalah pembelajaran masih ada kaitannya dengan pengukuran sudut. Jadi pada saat itu nanti saya akan jelaskan sedetail mungkin supaya mereka bisa paham betul bagaimana yang dimaksud dengan sudut yang dimaksud. Ya. Kira-kira Bu, siapa yang akan Ibu libatkan dalam proses pembelajaran Ibu berikutnya, terutama tentang nanti perbaikan Ibu? Sebenarnya banyak sih teman-teman yang bisa, cuma teman-teman yang lain saya rasa agak sibuk. Paling bagus kalau boleh Ibu yang
Iya, yang membimbing saya lagi pada saat itu Bu. Iya, insya Iya. Allah. Jadi Bu, ada lagi pertanyaan. Kira-kira kalau dari pembelajaran Ibu yang kemarin itu, kalau diberi skala Ibu dari 1 sampai 10, menurut Ibu berada di skala angka berapa Bu? Ya menghampiri 9 Bu. Ya, alhamdulillah berarti tinggal sedikit Iya, lagi sedikit perubahan, lagi, tinggal itu. sehingga bisa mencapai angka. Ya sebenarnya sih Bu, dengan adanya penjelasan pada ini mereka sudah bisa. Cuma kontekstualnya itu maksudnya penampakan yang benar-benar nampak pada mereka bahwa oh ini 102 ini 190, oh ini 200. Kalau ini kan tidak terlalu nampak dia karena ini kan cuma menyangkut masalah jam yang kita angkat 30 derajat saja. Jadi tidak kontekstual lah, tidak lengkap. Iya, berarti ukuran keberhasilan Ibu nanti anak-anak bisa mengetahui sebanyak 360 Iya, derajat, bukan hanya 100. ya, bukan cuma sebatas diperagakan kan sebatas cuma 180 derajat. Dan seharusnya saya akan menjelaskan sedetail mungkin mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Iya. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama, kemudian nanti kita akan seterusnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi